Ini pro dan kontra itu Kak ya. Ini pasti banyak gitu. Karena saya melakukan seperti ini, itu tidak akan dipungkiri, akan saya dibilang saya pengkhianat, saya dibilang ya cekdam atau segala macamnya itu kan. Ya gini, itu gak saya pungkiri mereka berkata itu kepada saya, gak saya pungkiri mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman disitulah saya tahu kan arti ketulusan ya. Bahkan sudah saya sakiti pun, saya pukul, sampai giginya rontok, dia tetap memaafkan. Dia sujud di kaki saya loh ya. Dia bilang, aku sayang samamu. Dia cium saya, dia sedikit pun tidak punya dendam dengan saya. Di situ saya Kak terguncang. Kakak kan menyaksikan Kak. Kakak saksikan itu. Saya bilang sama kakak. Betul. Teman-teman kita doain ya, semoga adik kita Yoga, Hai Yoga, di mana Yoga? Ini ada kakakmu di sini Olan yang akan selalu gandengan sama Yoga, tidak akan pernah lepaskan tangan Yoga. Semoga ada Yoga di bawah. Dengan kakakmu ada di sini, merinduimu, mencintaimu, menyayangimu, berkorban apapun untukmu. Panggil dia Olan. Insya Allah dia ada di bawah, dengerin Olan. Ya. Kakak sayang samamu. Perlakuan biar kami teman-teman seperti Allah itu. Akbar. Kami sayang sama kamu. Ya, karenamu aku tahu arti ketulusan. Kau kayak mengajarkanku tidak ada arti sebuah dendam, padahal aku terus menyakitimu. Ya, aduh. Teman-teman di bawah, takbir. Aku buka komentar takbir kalian. Jangan typing sembarangan. Nanti ku bisukan kalian. Teman-teman, takbir Allahu Akbar. Jangan typing sembarangan. Ya, nggak apa-apa mereka gini. Ya, gini loh. Kalau mereka bilang aku prank, mereka bilang aku hanya ya pura-pura atau modus segala macam, itu hak mereka. Mereka punya hak untuk menilai saya gitu. Cuman kalau keimanan saya, gimana ya untuk menjelaskannya? Ada yang tidak kalian ketahui yang membuat saya terguncang. Tapi kalau saya ceritakan di sini, ya udah nggak usah cerita, nggak usah cerita yang itu, nggak usah. Ya nggak usah cerita yang itu. Iya. Yang penting jadi hati Olan sudah niat, sudah tulus ingin bersyahadat, ingin masuk Islam tanpa ada paksaan ya kan, dan pihak manapun. Tanpa ada paksaan siapapun. Dan mungkin mungkin di sini ya saya mengakui orang-orang yang pernah mungkin saya bayar untuk menghujat, saya bayar untuk masuk ke komal-komal muslim, ya mungkin menyaksikan. Ya saya nggak mau, ya terserah mereka mau berkata saya pengkhianat atau bagaimanapun, itu hak mereka. Mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman yang saya hadapi saat ini, yang saya rasakan itu tidak mungkin kan. Saya harus memberitahu kepada orang, oh saya begini, saya begini, saya begini. Tidak gitu loh, karena ini di luar layar gitu. Nah, dan orang pun tidak akan paham soal itu gitu loh. Nah, dari sini pun soal identitas saya tadi sudah saya berikan kepada Fandi, Zuma, dan yang lain ya. Nah, dan saya pun tidak ada dipaksa untuk login ke Islam gitu. Dan saya pun ingin lanjut. ya di sini saya menunggu
Zuma gitu, seperti Bang Zuma. perjanjian kamu dari awal, gitu. Dan ya mungkin kenapa saya jarang beberapa minggu ini saya sering masuk ke komal-komal gitu kan, mungkin saya mencari pengetahuan gitu, pengetahuan yang gimana ya cari bicaranya, ya saya ingin tahu apa sih kenapa keluarga saya sendiri, maaf kata, bisa mempertahankan dengan bahkan itu dia rela berkorban nyawa demi itu. Di situ saya itu berpikir, kenapa kok bisa ya? Kenapa gitu loh. Nah, di situ saya itu memang saya orang yang jahat, saya orang yang keji, saya seorang yang pendosa, saya seorang yang bisa dibilang itu bukan orang yang baik gitu. Ya terserah, kalau mau bilang saya lintah darat segala macam, itu hak kalian. Kalian bilang saya C6, itu hak kalian. Kalian bilang saya ini segala macam, kalian punya hak untuk menilai saya. Tapi biarkan Tuhan yang tahu, dan biarkan Tuhan yang tahu gimana apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan, yang tahu hati saya, biar Tuhan yang menilai saya. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Aku nggak bisa berkata-kata loh. Soalnya panjang kisah Olan sama Yoga ini panjang. Jadi nggak mampu aku terlalu banyak bicara. Kayak mana kesedihan Yoga ketika dia live lihat kakaknya kayak gitu kan. Keras terhadap dia, tapi tetap dia sayang kepada kakaknya. Kita tunggu saja Bang Zuma. Insya Allah Bang Zuma sebentar lagi naik. Ini Fandi ya, ini tidak bisa kita ungkapkan karena ya nggak apa-apa, nggak usah persoalan keluarga gitu ya. Nah jadi kalian netizen, kalian nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik layar, kalian nggak paham ya, kalian nggak paham itu. Bahkan saya sendiri ya mungkin awal-awal saya benci, saya akui, saya benci, saya marah, saya merasa bukan saya tapi keluarga semua ya, nggak terima dengan apa yang keluarga saya anut gitu. Cuman dibalik itu saya berpikir gitu, ya gimana ya, susah untuk menjelaskan gitu. Ya, Dan aku sapa dulu ini ya kakak kita. Assalamualaikum Kak D. Suaranya nggak kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Olan wabarakatuh. Fandi. Waalaikumsalam. Rifa, assalamualaikum dek. Nggak monitor kan? Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu. Dek. Silakan Olan, silakan. Iya, Salam sayang. Ayuku. ya, jadi di balik layar gitu, kalian tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Buat ini ya, kalau mungkin si Fandi, mungkin dari si Rifa, mungkin dari si Kak D, mungkin tahu apa yang terjadi di balik layar yang saya kerjakan. Kayak bagaimana saya menutupi ya, biar kalian paham semua ya, bagaimana saya menutupi keluarga saya, bagaimana saya menutupi yang terjadi. Ya, nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ya. Memang saya seorang penjahat gitu. Jadi kenapa saya memilih, saya terguncang dengan kata-kata adik saya di saat malam itu dia bertemu dengan saya. Dia bersujud di bawah telapak kaki saya. Dia mencium saya. Ya, dia mencium saya.
dia berbicara kepada saya. Saya sempat bilang, kenapa kau lakukan ini, Dek? Apa tidak ada Roh Kudus lagi di dalam hatimu? Dan dia bilang, Kak, aku tahu Tuhan itu esa. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Aku sayang sama engkau. Dan seandainya pun aku mati, Mama dan kau lah orang yang pertama aku jemput ke surga. Dia cium saya loh. Dia peluk saya. Dia peluk saya. Bayangkan. Darah di baju saya. Karena mimisannya. Ya. Di situ. Oh Tuhan, saya bilang. Kenapa ini harus terjadi pada keluargaku, Tuhan? Saya nggak minta gitu. Kenapa ini terjadi pada keluarga saya gitu? Saya lihat adik saya di situ, ya. Itu ada saksi ya, yang menyaksikan. Saya video call itu. Saya video call Fandi, Kak D, ya. Betapa kurusnya dia, betapa hancurnya hatinya melihat. Ya. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan imannya. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan. Ya, sembari kita tunggu Bang Zuma, teman-teman di tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tapnya biar juga Olan tenangkan pikirannya supaya dia bisa ngomong. Mungkin saya masuk sedikit ya. Jadi ini ada yang double Fandi atau siapa saya nggak tahu. Aku udah mute, lanjut nih. Aku udah mute. Oh aku yang ini ya, bentar. Ya, jadi gini, yang saya orang yang apa ya, kalau dikatakan bertengkar itu teman-teman menjadi saksi lah. Tapi kembali lagi bahwa Islam itu mengajarkan hidayah dan pemahaman agama itu hadiah dari Allah. Allah pemilik hati seseorang. Tanpa sadar kita menyaksikan bahwa dakwah itu bukan hanya dengan ilmu. Jadi dakwah dengan akhlak itu dilakukan oleh para mu'alaf seperti yoga. Bagaimana yoga yang sudah terang-terangan Olan, kalau boleh kita katakan disakiti sama Olan secara, ya mungkin dialah yang tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana kemudian ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia nggak peduli walaupun apapun yang telah dilakukan kakaknya, dia bersujud di kaki kakaknya, lalu dia katakan bahwa nanti kalau aku ke surga yang kujemput kau, Kak. Akhlak yoga ini menyentuh hati Olan. Makanya berdakwah itu di sini saya belajar, bukan hanya kami para apologet, bukan, jangan sombong para ulama, jangan sombong para apologet, jangan sombong orang berilmu. Bahkan ketika mu'alaf dengan akhlaknya saja dia mampu mengguncang iman orang lain. Itu pembelajaran penting bagi saya. Dan kita nggak pernah tahu Olan berkomunikasi selama ini dengan Kak D, mungkin dapat informasi tentang Islam dari Kak D. Kak D bukan apologet, tapi beliau berkomunikasi intens. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, teman-teman. Dengan akhlak pun itu bahkan jauh lebih mengguncang daripada ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan speechless ya, kehabisan kata-kata. Apa yang saya saksikan malam ini hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya duga, hal yang tidak pernah saya harapkan juga, karena saya berdiskusi lintas agama itu bukan mengharapkan keislaman orang lain, tapi mengharapkan saya bisa menyampaikan pemahaman agama saya seperti yang saya pelajari. Mungkin seperti itu. Lanjut Fandi, Olan dan Kak D. Ya silakan Olan. Ada lagi yang mau disampaikan Olan? Iya, Fandi. Ya. Dia mengajarkan saya tentang ketulusan, Fandi. Saya nggak bisa berkata-kata, Fandi. Aduh, kan saya bilang kan, nggak ada seorang kakak yang benci sama adiknya, cuman karena faktor keluarga yang saya didorong terus sama keluarga untuk nggak bisa saya. Bahkan saya rela
membayar orang untuk mencari. Mungkin kalian paham itu di situ. Kak Dek, ada yang mau disampaikan mungkin Kak Dek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Olan, hai adikku. Iya Kak. Masya Allah ya. Boleh dong cerita dikit unik, boleh ya? Silakan kan. Boleh, boleh yuk. Teman-teman kita yang 3 sekian ini, Assalamualaikum, semoga sehat semua Waalaikumsalam. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Rifa tahu, Pandi tahu, aku fakir ilmu apalagi tentang keislaman. Selalu berkomunikasi dengan Olan. Ketika Olan membawa agamanya berbicara, aku bilang stop, bicara tentang agama Olan. Aku selalu bilang Olan itu orang baik, dan udah aku sampaikan di Komal bahwasanya Olan itu orang baik. Olan itu lembut, tapi namanya perjuangan seorang kakak untuk merebut adiknya kembali, yang sedari kecil sampai hingga dia pergi selalu sama-sama gitu kan Olan, suka duka sama-sama, cerita lucu sama-sama, seperti itu. Dan dia sangat kehilangan adiknya, sangat banget itu. Aku juga seorang kakak ya, pasti paham terpisah dengan orang yang kita sayangi, apalagi bisa dikatakan Yoga itu adalah adik yang paling disayangin sama Olan. Kalian pikir di balik layar itu aku nggak berantem sama Olan? Aku fine aja? Enggak. Tapi tidak harus aku lawan dengan kemarahan. Aku anggap Olan ini adik kecilku yang lucu aja. Satu hari aku bilang sama Olan, coba berdoa Olan, minta kepada Tuhan, jangan sebut yang satu itu, Tuhan yang satu. Tapi Olan paham, dan lanjutin Olan bagaimana ceritanya itu, sehingga hari ini buat Olan tersentuh, mengakui, walaupun kebimbangan itu ada. Jadi ceritain deh semuanya biar teman-teman kita di bawah itu, jadi hidayah itu datang bisa lewat mana saja, dari pertengkaran. Iya ini lanjut ya. ini pro dan kontra itu Kak ya. Ini pasti banyak gitu, karena saya melakukan seperti ini, itu tidak akan dipungkiri, akan saya dibilang saya pengkhianat, saya dibilang ya cekdam atau segala macamnya itu kan. Ya gini, itu gak saya pungkiri mereka berkata itu kepada saya, gak saya pungkiri mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman disitulah saya tahu kan arti ketulusan ya. Bahkan sudah saya sakiti pun, saya pukul, sampai giginya rontok, dia tetap memaafkan. Dia sujud di kaki saya loh ya. Dia bilang aku sayang samamu. Dia cium saya, dia sedikit pun tidak punya dendam dengan saya. Di situ saya Kak terguncang. Kakak kan menyaksikan Kak, kakak saksikan itu. Saya bilang sama kakak, betul. Teman-teman kita doain ya, semoga adik kita Yoga, hai Yoga, di mana Yoga? Ini ada kakakmu di sini Olan, yang akan selalu gandengan sama Yoga, tidak akan pernah lepaskan tangan. Semoga ada Yoga di bawah, Kak Di mewakilin. Dengan kakakmu ada di sini, merinduimu, mencintaimu, menyayangimu, berkorban apapun untukmu. Panggil dia Olan. Insya Allah dia ada di bawah, dengerin Olan. Ya. Kakak sayang samamu. Perlakuan biar kami teman-teman seperti Allahu itu. Akbar. Kami sayang sama kamu dia. Iya. Karenamu, aku tahu arti ketulusan. Kau kayak mengajarkanku tidak ada arti sebuah dendam. Padahal aku terus menyakitimu. Ya.
Aduh. Nggak bisa Kak aku ngomong Kak. Ya, teman-teman, sembari menunggu Bang Zuma, sekalian tap-tap layarnya dikencangin. 1M kita itu kuat komal kita. Insya Allah malam ini Bang Zuma yang akan langsung menyahadatkan Olan. Teman-teman di tap-tap layar juga ya. Kita doakan juga Yoga, semoga Yoga itu baik-baik saja. Semoga mudah-mudahan Yoga menyimak ya di bawah ya, lihat kakaknya. Semoga Yoga